afirmasi atau auto suggestion, sugesti diri sendiri, atau bisa dikatakan sebuah self motivation atau motivasi diri sendiri, seperti saya bisa, saya kaya, saya bahagia, saya beruntung, saya diberkati, Tuhan ada bersama saya, Tuhan memberi rezeki saya tinggal ambil. Itu juga saya bersyukur. Afirmasi ini sangat erat kaitannya dengan loa. Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Halo teman leha-leha profesional, kembali lagi di Belajar Bermanfaat sambil santai aja. Yang mau ngopi, silakan. Yang mau sambil tidur atau rebahan, juga boleh. Hari ini kita akan membahas tentang afirmasi dan LOA, Law of Attraction. Afirmasi, kita sering mendengar bila mana kata-kata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kata-kata word, bila pada bahasa Inggris, itu ditambahi S, jadinya sword, yaitu adalah senjata. Dan tidak jarang kata-kata ini digunakan sebagai mantra atau sihir, minimal untuk menyihir diri kita sendiri supaya kita menjadi lebih kuat dan berpikiran, memiliki emosi yang positif. Apa yang membuat afirmasi sangat besar dampaknya pada tiap orang, dan afirmasi tiap orang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Efeknya pun juga akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Penyebabnya adalah kata plus makna bila digabungkan akan mempengaruhi emosi, pikiran, dan kepercayaan seseorang. Kita mengetahui bila mana seseorang itu memiliki 3 komponen dasar yang akan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah pikiran, dan yang ketiga adalah keinginan dan kebutuhan. Afirmasi di sini bertugas untuk mempengaruhi emosi dan pikiran. Bila mana 2 hal ini dipengaruhi, diharapkan bila mana keinginan, kebutuhan kita ikut terpengaruhi dari hal ini, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti afirmasi yang saya temukan yang sangat amat membantu saya, seperti make it simple, make it clear, make it better. Lalu tahu, mau, mampu, yaitu adalah bicara tentang awareness, emotion, action. Lalu apakah afirmasi dan law of attraction yang akan kita bahas sebentar lagi hanyalah merupakan placebo semata, scam, akal-akalan motivator, atau memang memiliki dampak yang bagus? Dalam teori psikologi ada yang namanya self-fulfilling prophecy dan learned helplessness. Bila mana seseorang meyakini sesuatu akan terjadi padanya, hal tersebut sudah tertanam di pikiran dan emosinya. Hal ini akan mempengaruhi action, keyakinan, karena dia memiliki keyakinan tertentu. Hal ini juga dapat diterapkan pada ramalan dan beberapa hal, misalnya omongan dari guru, orang terkenal, kamu tidak akan sukses. Hal ini akan secara sadar maupun tidak disadari akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan keyakinan seseorang, sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diyakini, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti contoh orang yang sudah diramalkan akan miskin, kere, sampai tua, hidupnya akan susah. Hal ini sebenarnya tidak serta-merta langsung mempengaruhi seseorang. Namun karena dia meyakini dan misalnya dia memulai bisnis selalu kena tipu, efeknya pada orang lain, mungkin efeknya pada psikologis, pikiran, dan bawah sadar seseorang itu memberikan damage sebesar 10. Dan pada orang yang mempercayai hal ini, dia akan terkena damage 50, bahkan mungkin sampai 100. Karena hal negatif ini sangat amat mudah masuk pada diri kita mencoba untuk mengcounter hal yang negatif ini dengan hal-hal yang positif, yaitu adalah dengan afirmasi diri. Kita akan lihat pada akhir video ini apakah afirmasi memang memberikan efek yang sangat bagus ataukah hanyalah bersifat placebo atau suplemen vitamin semata. Ya, kita akan lanjut membahas pada law of attraction terlebih dahulu. Inti dari law of attraction mengatakan di dunia ini semuanya itu adalah energi, getaran, listrik. Hal ini juga dapat mempengaruhi emosi dan pikiran seseorang. Mengapa law of attraction diyakini? Kemujarabannya, kehebatannya, efektivitasnya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan pada teori self-fulfilling prophecy, apa yang Anda yakini, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan akan mempengaruhi tindakan, kebiasaan, karakter Anda. Dan karakter inilah yang akan mempengaruhi masa depan Anda. Namun ada beberapa kritik baik dari orang luar maupun saya mengatakan bila mana loa ini terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dihiperbola, atau saya sebutnya overclaim. Sama seperti ini, bila mana kita doa atau melakukan ritual, misalnya sebelum ujian kita tepuk tangan 3 kali,
doa, biasanya ujiannya moncer gitu ya. Apakah ritual ini memberikan efek secara langsung untuk ujian kita bakal sukses? Bila mana tidak belajar ya tentu saja nilainya tetap jelek gitu ya. Tapi bila mana teman sudah belajar ya bisa bagus, bisa jelek, tergantung nanti pada saat ujian lupa atau tidak. Begitu juga dengan doa yang dikatakan kemungkinan jawabnya 50-50. Hal ini juga terjadi pada loa. Hal inilah yang menyebabkan loa disebut sebagai placebo effect, penenang sementara, seperti anak kecil yang nangis, tinggal dikasih boneka, dia udah seneng gitu ya, lalu dia tidak nangis lagi. Apakah karena bonekanya ini sakti? Ya tidak begitu, tapi dia mengasosiasikan boneka ini dengan ketenangan. Biasanya waktu tidur bareng boneka sama ibunya mungkin gitu ya. Dan dia merasa tenang, merasa aman gitu ya. Bila mana efek loa adalah untuk menenangkan diri supaya tidak berpikir negatif dan lebih mengarah kepada fokus positif, hal tersebut bagus dan boleh dilakukan. Tapi bila mana sudah sampai pada pembodohan publik, pembohongan publik untuk mencari keuntungan dari seseorang dengan teknik loa dan membuat seseorang itu tidak berdaya memberdayakan diri untuk latih action, ini yang gawat. Sama seperti Anda diberi obat placebo untuk tidur, tapi itu bukan obat tidur, itu hanyalah vitamin saja. Tapi bila mana seseorang menjadi ketergantungan pada obat placebo ini, hal ini yang tidak boleh terjadi. Terlebih lagi, loa ini merupakan teori yang menjadi terkenal di akhir abad 19, tahun 1900-an, dipopulerkan oleh buku The Secret, yang menyebabkan hal ini dicap atau memang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan dapat dikatakan sebagai pseudoscience, sains yang ilmu yang tidak dapat dibuktikan atau belum terbukti, belum dapat dieksperimenkan melalui berbagai percobaan. Maka sangat mungkin hal ini sangat subjektif dan tidak baku di seluruh dunia. Lalu apakah loa sendiri sebenarnya tidak baik? Jawabannya, loa ini sebenarnya baik bila mana mengubah orang yang berpikiran mindset negatif mengarah ke positif. Sama seperti psikiater yang menangani pasiennya, misalnya pasiennya itu depresi gitu ya, dia perlu dikasih obat penenang atau membuat emosinya stabil. Sama seperti loa, bila mana emosi kita sudah stabil, kita harus melakukan hal-hal yang dapat produktif merubah kehidupan seseorang itu sendiri. Misalnya orang yang ingin bisnisnya lancar, ya diajarkan loa, tapi setelah dia loa, tenang gitu ya, diajak evaluasi bisnis, diajari cara marketing gitu ya, melakukan coaching, ya ada tindakan nyata yang benar-benar mempengaruhi apa yang dilakukan di dunia nyata. Baratnya seperti ini, bila mana Anda sakit pilek, bila mana Anda minum vitamin, ya benar ketahanan tubuh Anda menjadi lebih tinggi, tapi bila mana flu Anda itu sangat parah, ya tidak akan sembuh hanya dengan vitamin C seperti itu. Lalu seperti yang tadi saya katakan, loa itu akan sangat baik bila mana dapat mengubah pikiran negatif menjadi positif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh keadaan manusia oleh Dawkins gitu ya. Manusia memiliki energi atau getaran positif itu akan menjadi orang yang berdaya gitu ya. Tabelnya seperti ini. Sedangkan orang-orang yang memiliki energi negatif, dia itu energinya seperti terkuras. Kalau saya ibaratkan pengalaman yang pada saat saya melakukan meditasi itu seperti ada black hole di sini gitu ya. Kalau misalnya kamu mengatakan saya marah banget sama orang ABC gitu ya, itu seolah-olah energi kita itu akan terkuras, habis diserap oleh lingkaran hitam atau black hole yang ada sekitar ini ya, jantung ini ya, sakit gitu ya. Nah, yang ada nanti Anda akan terkena penyakit jantung, komplikasi gitu ya, darah tinggi. Jadi sebenarnya bila mana loa kita gunakan untuk meningkatkan taraf kesadaran kita, energi supaya kita dapat berpikir lebih positif, hal tersebut bagus. Tapi jangan berhenti di sana dan jangan meyakini hal-hal yang konyol, lucu, overclaim yang mengatakan saya bisa mendapatkan kekuatan super dari loa gitu ya. Saya ini ibaratnya doanya itu dapat tiket dalam tanda kutip orang dalam gitu ya. Ya itu sebenarnya semi pembodohan publik gitu ya. Apalagi kalau hal tersebut digunakan untuk bayar seminar mahal gitu ya. Ya dalam tanda petik Anda itu sedang ya sedikit dimanfaatkan oleh para motivator, content creator yang terlalu menggambar-gemborkan kegunaan loa. Seperti yang tadi saya katakan, loa ini sama seperti ramalan gitu ya. 50-50 sama seperti doa. Misalnya kita doa pada saat kita akan melakukan interview kerja, kita doa, Tuhan semoga saya diterima. Bisa 50-50, bisa diterima, bisa tidak. Sama seperti loa. Hal ini mengatakan kata-kata atau klaim yang diucapkan oleh para praktisi loa itu merupakan adalah kata-kata yang universally
benar. Contohnya seperti ini. Hal ini akan membangun kredibilitas seseorang seolah dapat menebak pikiran Anda. Misalnya seperti ini. Siapa di sini yang pernah mengalami momen pada saat melihat ibunya? Dia merasa sangat terharu. Betapa besar kasih ibu kita pada kita yang rela untuk bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengajak kita jalan-jalan pada saat kita kecil, mengajari kita saat kita kecil, yang masih rewel, ganti popok kita, dan lain-lain. Kata-kata ini memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat emosional, menyentuh emosional. Yang kedua adalah hal tersebut pasti dialami oleh semua orang, maka akan menciptakan anggukan universal. Nah, orang yang dipersepsikan dapat membaca pikiran akan membuat kita semakin percaya kepada orang tersebut. Sama seperti ini, siapa yang pernah bermimpi buruk dan besoknya benar-benar terjadi? Hampir semua orang akan mengatakan pernah. Siapa yang pernah bertengkar karena hal kecil dengan pasangannya? Hampir semua orang mengatakan ya, betul, pernah. Hal tersebut akan membawa kita menjadi secara tidak sadar dan sadar kita percaya dan menaruh trust kita kepada seseorang. Nah, hal ini dapat kita lihat pada placebo effect yang sangat menerapkan semuanya itu pada emosi. Belum lagi Anda akan merasa wow, tercengang karena klaim super intelligent, intelijen semesta, super awareness, kesadaran alam semesta. Ini disebut dengan teknik My Friend John Say, atau dapat saya katakan ini adalah backingan imajinasi. Ada seseorang yang minta backing dari mungkin kitab suci, dari dalam tanda petik Tuhan, atas nama Tuhan, dari backingan yang lain. Hal berikutnya yang sangat amat membuat loa seperti ramalan yang bermain pada bonda bandi atau kemungkinan, yaitu adalah buffer time. Lemparkan harapanmu, doamu, lepaskan, lupakan, dan tunggu. Bila mana Anda tidak melakukan apapun, menunggu sampai lebaran monyet pun tidak akan ada dampaknya. Buffer time adalah teknik untuk benar dalam segala ramalan yang sudah sangat lazim dan diketahui oleh para pesulap maupun peramal. Berikutnya adalah unconscious. Hal ini akan menjadi tameng bila mana tidak berhasilnya sebuah loa, ini karena unconscious-nya belum terprogram. Gimana caranya? Tidak tahu, tidak pasti. Buh carane piye? Karena hal ini tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diukur, sangat subjektif pengalaman tiap orang. Seperti yang kita tadi sudah bahas, bila mana manusia sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Maka itu loa bermain pada dua aspek yang sudah pasti dan sudah ada ilmu pengetahuannya bila mana pikiran dan perasaan akan menentukan action dan kebiasaan seseorang. Sama seperti kasus learned self-helplessness dan self-fulfilling prophecy. Hal tersebut sudah sangat jelas di sana. Cuman pada loa, kita diberi bumbu-bumbu mistis, spiritual, magic, meditasi, hal yang bombastis. Anda akan mendapatkan kekuatan supernatural. Doa Anda akan mendapatkan tiket prioritas. Ya, semua orang senang dengan hal yang bombastis, apalagi Indonesia, di mana fenomena dukun terjadi dan dipercayai oleh orang-orang Indonesia. Sayangnya, loa memiliki kelemahan yang amat sangat besar, karena manusia memiliki kecenderungan untuk fokus pada hal yang negatif atau ada kata-kata jangan. Seperti misalnya, jangan bayangkan kelinci yang gigi tengahnya besar, ada 2, kupingnya panjang, ada 2, warnanya putih, bulunya halus. Anda malah akan membayangkan sebuah kelinci. Dan tentu saja bukan Bugs Bunny, karena Bugs Bunny warnanya abu-abu. Pada psikologi ada tes yang mengatakan, coba kamu hitung, jangan sampai keliru. Berapa bola yang masuk, bola basket yang ditembakkan ke ring yang masuk gitu ya. Pada saat orang tersebut fokus untuk melihat sesuatu itu, ada embel-embel jangan sampai keliru. Nanti kalau keliru dapat hukuman gitu ya. Pada saat melakukan eksperimen tersebut, ada orang yang menggunakan baju gorila, itu mondar-mandir, joget-joget
melewati orang yang melakukan tembakan bola basket, orang yang dijadikan subjek eksperimen itu tidak menyadarinya sama sekali. Sama seperti manusia, kita berfokus pada apa yang tidak boleh gitu ya. Misalnya, kalau investasi tidak boleh cari yang bunganya besar karena itu too good to be true gitu ya. Kalau investasi, jangan mau investasi yang tidak ada di OJK gitu ya. Nah, yang ditakutkan itu aja, dan kita malah menjadi pakai teropong kacamata kuda, melihatnya ke arah situ saja. Sisanya yang berbahaya, resiko-resiko yang ada, kita abaikan karena kita malah memperbesar blind spot kita. Kita hanya mau tidak blind spot pada satu titik, tapi kita blind spot ke semua hal lainnya. Hal ini sangat amat lebih berbahaya. Sehingga saya dapat mengatakan, menurut saya, loa baik bila mana digunakan untuk menenangkan diri, untuk menaikkan pikiran emosi kita menjadi lebih positif. Tapi bila mana hanya sampai di situ saja dan mengharapkan ada keajaiban superpower dari loa, hal tersebut amat sangat keliru. Jangan mau teman dibodohi, apalagi sampai uang atau ya waktu pikiran Anda habis karena nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang sebenarnya tidak membangun. Bila mana loa kita gunakan untuk menenangkan diri, untuk berdoa, untuk berharap supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik, lebih tenang dan fokus yang santai, rileks gitu ya, dapat melihat masalah apa yang harus kita lakukan dengan lebih jernih. Hal tersebut bagus. Saya bila mana berhenti di loa saja, hal tersebut kurang berfaedah menurut saya. Sampai sini video kali ini, kiranya dapat memberikan gambaran baru, mindset baru pada teman-teman yang sudah mengetahui teori loa dan afirmasi, sehingga dapat menerapkan pengembangannya menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Subscribe untuk mendukung channel ini agar dapat lebih banyak melakukan sharing kepada orang lebih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.